Cibu. Cibu? Cibu yang bukan abu-abu. Oke? Ayah peluk Papa Gula. Cibu. Ayo diskusi soal kasus nggak penting di kita Mirzani. Kasus yang paling nggak penting di Indonesia yang dibuat-buat. Kasus aneh, terajaibon. Kasus duit cuma 4M doang. Oke, Cibu? Selamat siang. Where are you going, sir? Sofita? Sorry, yeah, this area. So, No, it's in. Kata Dedi nggak usah nyusul nih, aku lagi telepon sama anak aku dulu. Tuh sehat. Iya, Kamu mau mami nyusul apa kamu pulang aja? aku mau mami nyusul. Nanti mami telepon lagi ya. Mami ada undangan dulu. Iya, Enak kita shopping. Tuh shopping. Kita beli itu. Shopping. ada. Supermarket berjalan sana. Oh, Ada tukang sayur. Kita itu. tadi I'm playing alone. Nah, iya. Ya. Oke sayang, jangan ini ya, main sama Nana ya. Hadir. Udah ya, aku tuh jijik nggak mau nenek sebelah itu aku tanggepin. Biar aja dia gila-gila sendiri ya. Biar aja dia sibuk dengan membelokkan perkara yang sudah terjadi ya. Biarkan aja dia sibuk membuat berita agar kalian semua kubu-kubu sebelah yang bodoh itu nggak fokus. Kalau kita kan pasti fokus ya. Kalau kita ini nepos-nepos pendukung-pendukungnya kebenaran pasti akan fokus kepada fakta persidangan. Kalau geng mereka itu bikin keributan setelah sidang, bikin laporan ini itu untuk apa? Untuk menghibur follower-follower bodoh mereka ya. Jangan ikutin. Biarin aja kayak dia mau bikin laporan kayak dia mau bikin apa kayak biarin, bebasin ya. Yang capek kan dia. Pokoknya kita nepos-nepos ini tetap belajar pintar. Nepos Kupang tuh tetap belajar pintar dan belajar mencerna dengan baik. Jangan sampai kalian itu mengikuti follower sebelah ya, yang benar-benar bertahan bodoh. Kalian jangan ya. Kalian para nepos harus belajar untuk pinter ya. Nepos udah menyeluruh satu Indonesia. Iya, biarin aja ya. Ini follower aku ini para nepos. Negara perlu orang smart ya. Kalau sebelah yang bodoh-bodoh biarin aja. Mereka hore-hore untuk menggembira, untuk cheers terhadap pendukung-pendukungnya sendiri. Entar bikin laporan ini, entar bikin keributan ini itu, entar itu tujuan mereka adalah untuk ngedistract itu untuk biar kalian itu nggak fokus kepada fakta persidangan, untuk kalian itu ngebahas receh yang diciptakan oleh mereka ya. Nepos cabang Rutan pokoknya jangan diwaro ya, biarin aja. Emang mereka pikir itu bikin LP itu nggak capek ya? Capek lagi belum buang waktu. Mending kalau perkaranya ada ya. Kayak aku nih bikin LP untuk si Yoke. Udah 5 tahun dulu aku di doxing baru aku bikin LP. Baru dipanggil emang kubu-kubu lemah ya. Sebelah itu kubu-kubu lemah. Jangan diikutin ya. Biarin aja. Mereka itu tujuannya kita sudah tahu nih. Denger ya. Denger nenek ngomong. Tujuan mereka selalu membuat keonaran itu untuk kalian itu tidak belajar pintar. Yunani, nepos mendunia. Iya, nepos harus mendunia. Tuh dari Somalia, cabang Somalia. Nepos cabang Somalia.
Ya, pokoknya dimanapun warga negara Republik Indonesia berada harus menjadi nepos, ya, menyumbang kepintaran untuk negeri sendiri. Nepos cabang Samarinda, ya. Si Melvina katanya mau datang. Tunggu nih. Maha dalang aku nge-WA. Begitu ya, pokoknya jangan kalian mau dibodoh-bodohin ya, karena kalian semua ini nepos, follower aku nepos ya. Jangan kalian mau digiring-giring opini untuk ngebahas hal-hal receh ya. Itu bukan membikin kalian. Nepos Malaysia tuh, nepos Malaysia hadir. Kenapa ya Pit, orang pintar lebih sedikit daripada, ya karena mereka itu orang-orang males. Nggak ada sih orang bodoh, yang ada tuh orang males ya. Males untuk berpikir, males untuk bekerja gitu. Sebetulnya semua itu pintar, tapi ya itu males ya. Pokoknya kalian harus menjadi tim nepos ya. Kalau kalian nepos cabang apa-apa, skincare aku nanti aku sepil ya. Ini kan lagi masih huru hara skincare ini. Nanti aku sepil. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Apa warna kulit aku bagus. Tunggu nge-lag ya, karena ada telepon. Alisnya kece, iya ya, ini alis aku, ini buatan Lindawan ya. Aku cakap baca tuh. Si alis retak kata si bulu mata ijuk. Si alis retak kata si bulu mata ijuk ya nih. Bagus alisnya. Jadi kalian itu kalau dihina sama orang hina nggak usah marah ya. Ya. Kalian dikatain apa tuh? Apalagi ya, aku tuh banyak banget dikatain. Gak usah marah, karena apa? Mereka sampah ya. Gak usah marah. Kalau kalian itu dihina sama orang hina, bebasin, karena dia nggak bisa merasa berarti atau berharga kalau nggak menghina orang, karena dia sudah terhina hidupnya gitu ya. Asal jangan kita yang menghina, nggak boleh ya. Kalau mereka yang menghina kita, padahal mereka yang hina, bebasin. Bebasin ya. Sebetulnya kalau aku mau bales dia itu ya banyak banget yang ingin aku katakan, tapi kan aku nggak boleh karena aku nggak suka orang-orang ngebully fisik ya, nggak boleh. Kita tunjukin aja, misalnya dipanggil nenek, ya kenapa marah? Emang sudah nenek. Lesbong katanya, udah nggak ada lagi serangan yang bisa mereka lakukan untuk menumbangkan aku. Jangankan dikatain lesbong, dikatain penipu sudah, dikatain markus sudah, kok jadi turun kasta, turun derajat untuk ngebuzzer ngehinanya. Judul jiwa optimis, damai, unggul, luhur tuh. Nepos, kalian tuh nepos, keren gitu. Jadi segala apapun yang dituduhkan sama mereka, santai ya. Yang punya judul kan itu kubu mereka sebetulnya. Kalau aku nanti ngomong, kalau aku tuh kepengen banget sebetulnya nge-share link judul punya si kubu sebelah itu. Cuma nanti banyak yang main. Nanti aku juga ditangkap Pak Polisi menyebarkan situs judul. Padahal kan yang punya judul dia punya 3 website. Tapi kan itu bisnis dia lah ya. Jadi kalau dia bolak-balik ke tanah suci itu mungkin bertobat, pulang ke Indonesia lupa lagi tobatnya, berangkat lagi nanti seolah-olah kalau bolak-balik ke Mekah itu bisa menggugurkan dosa. Bodoh. Tapi biarin lah, punya hidup orang itu masing-masing nafsi-nafsi, karena dosa dia tuh bukan kita yang nanggung. Pemain maca korban mereka Kak. Iya bener.
Dikatain miskin sama orang yang rumahnya KPR bayar dari meras tuh jangan marah, betul. Dikatain miskin yang dia start hidupnya untuk menjadi sekarang itu dipinjemin uang sama orang yang dikatain miskin, itu nggak apa-apa. Santai, kalian itu harus belajar dari aku ya. Kita tidak bisa menormalisasi pembuli. Satu, caranya apa? Lawan ya. Kedua, jangan biarkan mental kita itu kena sama orang yang ngebully. Usahakan kayak aku nih, orang yang ngebully yang harus kena mentalnya, bukan kita yang harus kena mentalnya sama mereka. Aku udah contohin, yang penting kalian bener hidupnya ya. Dikatain miskin sama orang miskin, jangan marah. Dikatain jelek sama orang jelek, jangan marah. Dihina sama orang yang terhina, gak usah marah, santai. Nah, sekarang kan aku udah nyontohin ke kalian nih bagaimana aku dibully di dunia maya. Yang kena mental siapa? Mereka. Yang habis uang siapa? Untuk bayar-bayar si A, si B, si C untuk speak up ngata-ngatain aku. Aku mah nggak ada, aku mah mendingan aku daripada bayar-bayar buzzer mending kasih kalian netizen nepos aku, kasih uang jajan. Untuk apa? Bukan untuk ngebully ya, bukan untuk ngebales bulian mereka, untuk berbicara atau mempunyai pendapat yang pinter. Aku ini akan terus live karena apa? Untuk membuat kalian itu pinter. Tetap hidup damai. Tetap aku masih dengerin nih musik aku. Coba, gimana lagi aku? Apa yang aku harus keluhkan? Tuh, damai. Air minum bersih ya. Kopi ada, bisa berapa gelas pun boleh. Buah walaupun ini buah dari pasar, buah. Juga buah. Musik enak denger. Pemandangan seperti ini. Chill, peace tuh, namaste katanya. Apa yang membuat aku itu harus marah di hidup aku itu? Allah itu udah sayang banget sama aku, udah memberikan kenikmatan di hidup aku. Masa aku dibully di buzzer aja aku harus ya. Tim baru kita Kafit, judul jelajah untuk dunia online lebih baik. Nah, bagus. Coba dipin ah. Tapi bukan judul ini ya. Ini bukan pin. Tuh. Bukan kalau kubu sebelah kan emang punya link judul ya. Biarin aja dia untuk modal ngebuzzer-buzzerin aku. Makanya uangnya kenceng untuk bayar buzzer. Karena dapetin duitnya seperti itu. Bebasin. Bebasin. Karena dunia skincare lagi tidak baik-baik aja, jadi dia beralih profesi. Bebasin San. Para tukang bully sebetulnya mentalnya kecil semua. Emang fakta. Itu fakta, mentalnya kecil. Contohnya, aku udah contohin kan. Si terdakwa itu bisanya ngebully-bully aku di sosmed. Giliran ada muka aku di depan dia, mana dia berani? Mana dia berani? Mulai melemah Kafit, nggak sia-sia kakak mata orang buka. Iya, di tok-tok buzzernya melemah karena apa? Uang habis, akunya nggak tumbang, kesel. Oh Puput, minta lilin dong Put, minta lilin. Melemah kan sekarang. Di YouTube melemah, di TikTok melemah buzzernya. Tahu, padahal sih minta lilin. Yang baru aja, saya mau cobain yang baru wanginya. Semua melemah karena apa? Sejalannya, karena mungkin dia sadar ya. Kemarin kan aku pernah ngomong begini. Dengar ya bos buzzer ya. Bagaimana uang hasil dari pinjaman itu? Wanginya apa ini? Wood tuh, aku punya lilin sendiri tuh ya, lilin tapi ini bukan untuk dijual, ini untuk aku nikmatin sendiri. Apa aku suka wanginya apa? Masa aku kena mental dengan orang-orang seperti itu? Dimana aku nggak namaste hidup aku sambil gini, sambil ngik
ngobrol sama kalian. Santai banget. Tapi ini jelek nih ininya. Oh, bagus dah. Mungkin sadar ya. Satu, yuk kita tanya jawab lagi. Tapi ucapan Miss Gosip banyak yang menuduh Bu Fit yang briefing, bebasin ya, bebasin. Mau nuduh aku yang briefing kek, mau nuduh aku dalang kek, mau nuduh aku apa kek, udah iyain aja ya. Aku tuh nggak mau karena aku udah bilang, aku itu sudah mengumpulkan dengan aku kasih foto lihat orang-orang yang membela Reza pada saat itu di sini nih aku foto nih di belakangnya mereka atau di depannya mereka. Aku nasehatin, boleh ngebela asal jangan body shaming, luruskan berita yang nggak bener, itu fakta lah. Kalau sekarang si Miss Gosip itu mau dituduh aku yang nyuruh kayak yang udah bebasin aja ya, bebasin. Ya itu mafia teriak mafia, judol teriak judol, dalang teriak dalang. Itu makanya nggak usah marah kalau di buzzer. Ya nggak apa-apa mau dia di rumah Pondok Bambu kayak di mana ya memang harus mensupport, kan itu temennya, nggak masalah. Harus, tapi jangan cuman sekali, cuman nyenengin besuk terus pulang. Ya memberikan semangat sejam 2 jam, setelah itu kan crying lagi. Sebetulnya kalau aku nih jadi terdakwa, aku mending dikirim makanan atau dikirimin surat daripada aku dibesuk. Karena apa? Perih, sakit pasti begitu melihat bayi dia masuk lagi ke dalam dikeong. Kalau aku jadi terdakwa, udah aku di sini, aku lagi fight buat kebebasan aku, daripada aku dibesuk nanti aku dadah-dadah ngelihat kalian pulang, aku masuk lagi ke keong. Mendingan kalian support aku di kejauhan, doain aku, berkirim surat atau kirimin aku makanan, itu udah berarti buat aku. Itu perwakilan, menjadi perwakilan kalian ada di depan muka aku, daripada dikunjungin. Dikunjungin aku tahu tuh di ruangan itu pasti ketemunya, karena aku dulu pernah besuk Medina. Oh itu si Medina yang ribut itu, panas ruangannya, udah gitu goodbye lagi, sakit. Yang paling menyakitkan dalam hidup itu apa coba? Mengatakan bye, salam perpisahan. Bener nggak? Coba kalau aku mau jadi dia, jangan menambahi luka hati dan menambah gitu, menambah yang gila ya, dengan dia besuk sama pendukung yang cuman sekedar memberikan semangat karena takut nanti kalau keluar dikatain oh dia nggak ikut empati. Kalau aku mah jadi dia ya, larang itu teman-teman datang ke tempat dia. Kalau aku tuh jadi dia, aku tidak akan membiarkan orang-orang itu melihat hidup kita, diri kita dalam keadaan lemah. Apalagi kan dia sok jago kalau di sosial media atau di dunia nyata. Aku tidak akan membiarkan diri aku terlihat lemah. Ntar diikutin sama dia. Kalau mau mendukung ya sudah, melalui lawyernya, kasih tahu, kasih makanan. Iya, segitiga bermuda yang satunya nggak pernah nongol batang hidungnya. Kasian. Cucian dulu. Kalau aku jadi dia, tuh tambah sakit tahu. Kan dia ngomong, saya udah lama di sini. Lu nggak sadar lu lagi ditahan karena lu kriminal. Nepos Bogor, dah kita absen Nepos aja ya. Ngurus orang aja ya. Lu ngapain di sini? Gua bukan ngurus orang, gua ditanya sama netizen Nepos gua. Tuh. Merong-merong ya. Kebebasan itu mahal, ibarat makan nasi padang di pagi sore, lebih murah dan bisa langsung pesen. Itu ya. Aku baca dulu deh.
Kebebasan itu mahal. Ibarat makan nasi padang di pagi sore lebih murah dan bisa langsung pesan kalau mau nambah dibanding nasi bungkus di penjara yang dah dingin. Bener, udah dingin mahal pula. Udah dingin mahal pula, nggak bisa milih menunya apa yang mau kita makan. Kan mendingan dihidangkan di ujung meja. Nanti aku mau pesen nasi padang kayak di restoran Padang. Aku mau penuhin nih dari ujung sini ke ujung sana tuh. Bener. Mau main ke rumah aku boleh-boleh aja. Kakak bukan owner Naira Resident. Aku nggak masalah, nggak dibilang owner ini itu. Aku nggak masalah. Yang penting rekening aku bukan hasil pemerasan dan nggak 300 juta banget. Nggak masalah. Aku dikatain miskin, nggak masalah. Aku dikatain sales, nggak masalah. Aku dikatain apa lagi? Makanya dikatain miskin sama orang miskin itu nggak masalah. Dikatain nggak punya apa-apa sama orang nggak punya apa-apa itu nggak masalah, ya. Gak usah digampar, dia udah tergampar dengan perbuatan dia sendiri. Dia sudah tertampar dengan perbuatan dia sendiri, gak usah ngotor-ngotorin tangan. Pertanyaan lain deh, jangan ngebahas si terdakwa melulu. Kita ngebahas Dr. Reza yuk. Menurut kalian apa yang dilakukan Dr. Reza ini benar atau enggak? Nepos Melbourne, asik, ada Nepos Melbourne. Aku nanti mau ke Melbourne. Nepos Melbourne, please DM aku ya, karena aku butuh teman di Melbourne. Sekalian aku mengangkat kamu jadi ketua Nepos cabang Melbourne. Nepos Melbourne. Kenapa dipanggil Nepos? Karena mereka sadar dengan aku speak up ini, mata netizen yang bodoh itu terbuka, ya, karena mereka sadar. Makanya nama Nepos ini satu penghargaan yang diberikan oleh mereka ini. Dari zaman dulu sih, dari zaman huru hara pertama aku dipanggil Nepos. Karena apa? Perlu orang smart untuk membuka pikiran-pikiran yang bodoh. Gitu, Nepos Pamulang, ya. Udah banyak ya. Negara perlu orang smart, Nepos itu. Nepos itu bukan untuk nama aku sendiri ya, untuk semua follower, pengguna sosmed di Indonesia yang pinter ya. Nepos Amerika mendunia ya. guys, Nepos mendunia guys. Masya Allah ya. Nepos mendunia. Nepos cabang provinsi Indonesia udah ada yang di buzzer katanya, udah ada yang di DM, udah ada yang di komen IG-nya sama buzzer yang kepanasan. Nepos Bogor. Wih, Qatar, Masya Allah. Lihatlah ya bagaimana nih the power of kepintaran itu. Dimanapun warga negara Indonesia berada, sesungguhnya apa? Mereka kepengen netizen Indonesia ini pinter. Keren. Nepos Singapura. Aduh, Jai, Nepos Singapura tuh, ya, udah mendunia banget Nepos ini. Bener, Masya Allah ya. Love banget loh sama WNI dimanapun kalian berada ya. Tetap cinta Indonesia dan tetap kita itu harus punya semangat untuk mengedukasi, karena memang pendidikan Indonesia ini masih banyak yang tertinggal ya. Jadi yuk kita edukasi teman-teman ini bagus banget dengan adanya kasus si terdakwa ini untuk membuka mata kita, karena kita selama ini sudah ditakuti, sudah diperbudak dan sudah merasa cemas dan sudah percaya apapun yang dilontarkan oleh si terdakwa ini. Austria loh, Zimbabwe nah loh, Jepang loh, mendunia gak tuh Nepos? Aceh tuh, Masya Allah banget loh. Tornado. Nepos netizen positif. Betul. Nepos itu bisa kita artikan dengan yang positif ya. Bisa netizen positif. Nah, bisa. Terus negara perlu orang smart bisa nih, nama baru nih ya.
pin tuh. Terpantau nggak ada buzzer di sini. Sudah melemah buzzernya karena kemarin aku sudah spill lokasi buzzer yang di Jaksel. Nepos mendunia, nenek sebelah sibuk LP, ya itu hobinya. Biarin aja buat memperlancar keranjang kuningnya. Kalau aku tuh kepengen pokoknya netizen Indonesia ini pinter. Gini ya, kita itu sudah menjadi peringkat pertama di dunia maya ini. Kalau ada apa-apa itu netizen kita itu bener-bener tuh solid ya. Tapi kesolidannya itu untuk kebenaran. Kalau misalnya negara kita ini diperlakukan gak adil, dikomentarin gak enak sama siapalah gitu, tuh kan netizen kita weret gitu nyerbu, itu keren gitu loh. Tapi harus pinter ya, harus pinter. Jangan yang kalian kata-katain itu pemerintahan kita sendiri. Ya aku nggak memungkiri banyaknya oknum, tapi kita juga harus fair. Nggak semua itu oknum ya. Khususnya yang lagi memegang kasusnya si NM ini. Dari awal adanya pelaporan sampai terjadinya sekarang persidangan itu semuanya fair. Nggak ada yang nggak fair. Nah karena sekarang udah ternyata tahu nih penggiringan kubu sebelah ini untuk masalah kriminalisasi lah, masalah apalah, nggak terbukti, nggak ada itu kriminalisasi. Kalian sudah dengar fakta persidangannya apa? Bau-bau hadir. Habis obatnya ini ibu. Banyak nih, masih banyak obatnya. Ya, enak di sini itu apa namanya, pinter-pinter. Nah, buzzer dibilang buzzer nggak mau, ya. Tapi dia berkata-kata seperti itu. Reda sekarang buzzernya. Reda sekarang setelah aku spill partai Nepos. Harus mencontoh kasus review makanan di resto. Betul. Bagaimana orang itu dengan mulutnya ya bisa menghancurkan bisnis orang lain. Jangan ya, jangan. Nah ini kan sudah, makanan sudah ada, di skincare sudah ada. Kalau kita diemin lagi nanti mungkin ada lagi di bidang apa. Hongkong tuh, buzzer sudah capek memang. Capek lah karena yang di buzzernya menyala. Menyala yang di buzzernya. Jadi aku tuh kalau begini itu, aku itu mau semakin aku di buzzer, semakin aku tampil, semakin aku tiap hari live, semakin aku masuk ke komal-komal untuk menunjukkan ke kalian semua. Tujuan ngebuzzer aku itu untuk aku tuh diam. Ternyata aku malah ngoceh, salah taktik mereka. Saya dari Malaysia, mengatasi masalah bully beauty with brain. Thank you. Ya itu tujuan mereka kan untuk ngebuzzer aku ini biar aku nggak mendukung Reza Gladys, untuk melewati bullying yang terjadi di hidup dia, untuk aku tidak membahas kasus, untuk aku tuh diem. Udah ada orang-orang juga yang nelpon aku untuk aku diem. Terus aku bilang, oke, aku suruh diem, tapi buzzer terus berjalan. Gak bisa. Nah, gak bisa. Nah sekarang nih berubah nih taktik, buzzernya dikurangin, berharap aku diem. Telat ya, telat. Telat. Ini udah mau vonis ya. Bodoh sih, bodoh. Coba dari awal aku nggak usah diusik-usik, nggak usah digiring opini ini itu. Ya, sekarang apa? Sekarang izinkan aku meninggalkan jejak untuk ngebantah semua itu bulian-bulian dan buzzeran-buzzeran dari mereka. Salah lawan, iya, salah lawan. Ngomongnya keroyokan katanya, keroyokan. Mana ada yang keroyokan? Mereka itu yang keroyokan, bayar influencer. Terakhir aku dengar nih ya, tapi aku nggak mau sebut nama. Aku nggak mau sebut nama ya, ini yang merasa aja. Karena aku nggak ada masalah sama dia. Ya dia ada bagusnya juga menjelaskan. Terakhir nih, aku dengar kabar bahwa yang tadinya mengkritik si terdakwa tiba-tiba ada bukan ngebela sih, memang dia ngomong bener ya. Tidak semua uang yang masuk ke Bumi Paramawisesa itu hasil TPPU, bener, itu ada benernya. Tetapi untuk
aliran TPPU itu sulit membedakan mana uang yang benar-benar hasil kerja keras dia, mana yang enggak. Sulit ya. Tapi itu benar. Tapi katanya ya sudah, aku membela dia dulu, meluruskan dia dulu karena mendapatkan uang jajan. Ya sama kayak aku ngasih ke kalian netizen uang jajan. Ya sah-sah aja untuk istilahnya apa ya, meredakan lah gitu. Nggak apa-apa, aku mah nggak masalah gitu-gitu. Aku juga nggak melarang begitu-begitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi aku seneng cara dia ngomong itu, seneng karena dia itu ada benernya ngomongnya, bukan kayak netizen kayak geng-geng bodoh itu yang ngehina fisik lah, giliran dibalas sama netizen, giliran dibalas sama orang lapor polisi. Itu nggak bener. Makanya kan aku bilang boleh-boleh aja mendukung, tapi dengan cara yang bener. Nah, tapi kalau kalian mau mendukung Reza Gladys, pasti kalian itu nggak bisa tuh kayak si duta copet itu mau meres, nggak bisa ya. Karena ini apa? Nepos. Negara perlu orang smart gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang bisa yang mencari rezeki dari masalah ini, daripada itu si dalang buzzer bayarin buzzer mesin robot ini itu, mending bener tuh kasih anak-anak influencer yang untuk apa? Ngomongnya bener, ngomongnya argumentasinya bener ya, argumentasinya bener. Aku nggak tahu namanya siapa tuh, dulu temennya terdakwa awal-awal ngomong NM salah. Aku tadi lihat dikirimin netizen bahwa dia ngomong tidak semua uang yang masuk ke Bumi Paramawasesa itu dikategorikan TPPU. Ya bisa, boleh-boleh aja dia ngomong begitu, boleh. Tapi aku suka cara ngomongnya, nggak ketak-ketik, nggak ngebully, nggak kayak yang siapa tuh, yang alisnya itu, yang Cong itu, kayak sok jago banget ya, sok jago banget apain si Melvina. Jangan datang, kau sudah bawa jualan, dengan nada mengancam. Memang lu siapa? Akhirnya apa? Akhirnya Melvina kan emang suruh datang. Nah ini dia itulah followers pendukungnya si terdakwa yang menyesatkan, bukan untuk meringankan. Kita harus fair ya. Kalau kita harus fair ya. Kalau yang namanya, siapa yang namanya? Coba sih netizen tahu nggak siapa yang ngomong tidak semua uang yang masuk ke itu tuh cicilannya itu kan ada berapa kali tuh. Dia kan cicilannya sekian itu dari awal-awal itu kan bukan hasil dari Reza, itu ada benernya. Ya, itu ada benernya. Tapi kalau yang satunya lagi itu ngomong seolah-olah menyesatkan. Nah ini si terdakwa ini, gengnya terdakwa ini harus bisa memilah-milah. Ini sudah mau masuk ke dalam tahap tuntutan. Harus punya pembela-pembela yang pinter. Ya, Satria Mulia itu bagus ngomongnya. Ada benernya. Begitu kalau mau punya pembela itu begitu. Jangan kayak yang, itu sampah yang namanya, yang satu itu yang ngancam-ngancam Melvina itu. Akhirnya apa? Akhirnya mempersulit terdakwa sendiri. Mengulur. Coba kalau dia nggak ancam-ancam si Melvina, mungkin Melvina kemarin datang. Tapi karena di buzzer sama pendukungnya itu untuk jangan datang, jualan sudah bagus, dia lupa bahwa kedatangannya si Melvina itu ada bagusnya juga buat terdakwa. Aku suka. Kita harus fair ya. Kita harus fair. Kalau pendukung sebelah itu yang bisa argumentasi, mengedukasi bagaimana kita caranya saling membela di argumentasi yang benar, aku dukung. Jangan kayak yang ya sudahlah ya. Tapi bagus nih di kubu sebelah akhirnya ada pendukung yang pinter. Nah, bagus. Aku undang sih untuk nanti sampaikan ya kalau misalnya kalian kenal sama yang namanya tadi siapa? Pokoknya itu dia pinter ya. Kalau misalnya mau masuk ke dalam komalnya Mr. Z itu bagus. Untuk apa? Untuk kita argumentasi gitu. Serah terima di hold, ada kurang bayar 3,4. Gimana tanggapan Bu Fitri? Tanggapan aku, kalau itu memang nggak mau di hold, kita semua tahu di fakta persidangan itu apa, siapa yang terlibat saja, siapa saja. Kalau aku jadi terdakwa, beresin dulu nih kan yang disita ini. Kalau aku nih yang disita itu kan uang yang terkait dengan TPPU yang dari Dr. Reza. Tapi kan itu rumah
Aku nggak tahu apakah KPR-nya bisa diteruskan sama Bank Mandiri atau tidak. Itu diberesin dulu. Yang 3,4 yang ke hold itu aku suruh si Dalang bayarin. Karena dia sekarang terpenjara gara-gara dia. Gara-gara mereka. Itu kalau aku gitu, aku beresin dulu satu-satu, seenggaknya dia mengorbankan dirinya dikurung secara ekonomi, diberesin sama orang-orang yang nyuruh dia itu seperti itu. Sok bijak, nggak usah ngomong sok bijak. Kebijakan gue bukan buat lu, ucipul blok, bukan buat lu nih yang bodoh-bodoh gini, kita blok. Tolong bales DM. Aduh, nggak bisa lihat DM nanti ya. Kalau DM aku banyak banget. 600 jutanya nggak ada. 600 jutanya udah nggak ada. Udah kepake katanya. Ya. Udah itu kan urusan materi persidangan. Kita kan ngebahas ini karena kalian nanya tanggapan aku yang sudah berlalu, yang sudah ada di persidangan. Ini aku mengatasnamakan Reza Gladys ya. Kan kalian ini menanyakan kasus-kasus itu menimpa juga Reza Gladys. Aku tidak fokus kepada memberikan pencerahan ke kalian ini menurut pendapat aku ini semata-mata buat terdakwa. Aku di sini ngomong kepentingannya ya, kepentingannya untuk Reza Gladys. Catat. Jadi aku lagi pansos sama Reza Gladys. Aku lagi pansos sama Reza Gladys ya. Aku lagi bangun, mandi, sarapan, beli kopi, balik ke rumah buka IG, masih lab kayaknya. Aku bentar lagi udahan karena aku mau pergi ke undangan. Mau siap-siap, mau get ready. Nggak ada tanggapan, mau DJ kayak, mau apa kayak, ada di lapas biarin aja lah. Mereka kan manusia juga yang butuh hiburan, bagus. Hibur aja, hibur. Menghibur orang di keterbatasan, nggak apa-apa. Sebetulnya hal-hal seperti itu tuh akan menambah luka si terdakwa. Kalau yang lain mungkin kan seneng ya, ada hiburan. Karena aku yakin mereka dewanya bukan sosmed ya. Tapi untuk si terdakwa satu ini, kalau ada teman-temannya datang terus pulang, aduh sakit. Rasain sakitnya tuh. Nikmatin. Kalau kata Mbak Bulan kan, rasain, tes air mata menitis, rasain. Tiba-tiba lagi ngelamun, tes air mata jatuh, rasain. Ingat bagaimana pada saat itu kau membuli orang-orang yang kena mental sampai hari ini, mungkin belum sembuh, sakit hatinya gara-gara ucapan kau ya. Rasain, kalau misalnya mengalir deras air mata di mata kau, rasain. Tuh. Melihat teman-teman kau yang besuk pulang nangis, terus rasain, itulah arti kebebasan ya. Jangan kau nanti sudah bebas, kau pakai kebebasan kau itu untuk menyakiti orang lain lagi ya. Sekarang kalau kau air mata kau turun, rasain. Benar nggak? Rasain. Emang dia pikir orang-orang yang dia bully nggak nangis pada saat dia bully? Emang nggak bersedih pada saat dia bully? Dianya ketawa-ketawa. Jadi sekarang pendukung-pendukung itu jangan ngomong, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Kalian kemana pada saat orang-orang tuh yang udah dari 1 sampai berapa puluh dibully sama dia? Rasain. Doa orang-orang tersakiti. Nanti aku akan feed, setelah ini aku akan naikin ke feed aku. Itulah pada saat aku ke Tanah Suci, aku benar-benar fokus berdoa. Benar-benar aku memohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aku menyentuh Ka'bah, yang aku ingat hanya, merinding tuh. Yang aku ingat hanya anak-anak aku, minta dikuatkan mentalnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu anak-anak aku tuh lagi kena mental banget ulah si terdakwa sama Yoke. Aku mohon keadilan, aku bersujud kepadamu ya Allah. Berikanlah keadilan untuk hidup aku. Bukakanlah
hidayah buat mereka ini yang ngebully aku agar berhenti. Dan kalaupun ada hukuman yang harus mereka terima, Engkaulah maha pembalas, Engkaulah maha segalanya. Aku merinding, nanti aku posting ya. Itu aku umroh pada saat itu, emang tujuan aku itu untuk mengadu. Aku kan gak pernah ngadu ke siapa-siapa, paling ke temenku 1-2 lah. Itu pun aku bukan ngadu ya, aku marah sama mereka kalau udah sabar ya sis, sabar. Aku tuh gak bisa, aku gak mau disabar-sabarin. Karena aku gak mau orang lain itu bersedih atas hidup aku. Biarkan aja kalau ada sesuatu itu yang bersedih itu aku aja. Karena ini kan ujiannya buat aku. Aku gak mau ngebagi kesedihan ke orang lain. Karena kalau Allah memberikan hadiah pun kan untuk hidup aku sendiri gitu. Gak mau berbagi-bagi derita sama orang. Nanti aku posting abis ini. Itulah saat aku bersujud memohon keadilan terhadap aku dan anak-anak aku. Entah dari mana angin, entah dari mana balasannya. Aku ngomong begitu, entah dari mana ya Allah, Engkau tunjukkanlah yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Habis ini aku posting. Kalian ingat waktu itu aku umroh itu bener-bener tuh aku tuh lagi dihina-dina banget di sosmed. Bener. Tiba-tiba kemarin muncul videonya, tadi malam aku mau tidur. Oh iya, ini waktu aku umroh, pada saat aku itu bener-bener lagi di titik nol. Kesakitan aku sebagai ibu ngelihat anak-anaknya harus kena mental. Aku pergi ke umroh, aku berdoa di sana. Engkau titipkan anak-anak yang Engkau titipkan kepada aku hari ini, mereka sedang terluka hatinya. Tuh aku sedih kalau begitu. Ntar aku posting, kalian komen aja lah di situ ya, netizen. Aku mau get ready dulu. Pokoknya setiap aku banyak buzzer tiba-tiba tobat ya, alhamdulillah. Setiap aku live, aku selalu menghimbau ke kalian semua, kalau mau membela Reza Gladys boleh, tapi belalah dengan ucapan-ucapan yang benar untuk meluruskan berita-berita bohong. Jangan sampai kalian body shaming, ngata-ngatain orang yang gak ada urusannya sama kasus ini ya. Si Tengkorak Hidup bilang Miss Gosip dan kawan-kawan di Dongka Fitri ke rumah minta silaturahmi ke rumahnya. Udah biarin aja ya, itu sampah-sampah yang tidak perlu kita komentari. Mereka tidak berhasil nyopet, mereka berhasil dapat uang jajan, nggak apa-apa. Selamat siang, nanti kita malam live lagi ya. I love you all. Habis ini aku akan posting saat aku ibadah umroh, itu udah pernah ada di IG ku yang lama. Itulah aku berdoa, bersujud, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keadilan buat diri aku. Balasannya dari mana aku nggak tahu. Ternyata ya inilah jawabannya. Ada seorang dokter, Reza Gladys namanya, yang tidak pernah ribut sama siapapun, yang tidak pernah punya masalah sama siapapun, yang membawa keadilan buat kita semua yang pernah dibully. Terima kasih, selamat siang, bye.